Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Bunyinya sebagai berikut. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, penderitaan tidak dapat dipisahkan dari panggilan orang percaya. Dan tentu saja karena menghindari penderitaan itulah, tidak sedikit orang percaya yang lari dari panggilan Tuhan. Salah satunya, tokoh Alkitab yang sempat undur diri dari jalan panggilan Tuhan adalah Elia. Bahkan Alkitab menceritakan pada kita bahwa Nabi Elia yang dipakai Tuhan secara luar biasa itu dapat menjadi putus asa. Ya, Elia putus asa dan meminta mati setelah lari dari ancaman Isabel permaisuri Raja Ahab. Ini dapat kita baca pada pembacaan sebelumnya dalam pasal 19 ayat 1-4. Elia ketakutan karena diancam akan dibunuh. Ia melarikan diri ke padang gurun dan minta mati kepada Tuhan. Namun di ayat 9 dan ayat 13 pembacaan kita, Allah bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pertanyaan ini sebenarnya mau mengajak Elia berefleksi mengenai panggilan pelayanan dan keberadaannya. Apakah Elia berada di tempat di mana seharusnya ia dipanggil? Elia adalah seorang nabi yang dipanggil untuk bekerja segiat-giatnya menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah bangsanya yang meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala.
Tetapi mengapa ia bersembunyi dalam sebuah gua? Bukankah seharusnya ia harus berada di tengah-tengah bangsanya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah? Jawaban Elia atas pertanyaan Tuhan menunjukkan apa yang menjadi kegelisahan hatinya. Ia merasa sendirian dan takut kehilangan nyawanya karena Isabel berencana hendak membunuhnya. Ketakutan akan ancaman pembunuhan ini yang membuat Elia meninggalkan jalan panggilannya. Ketika Tuhan Allah bertanya pada Elia, "Apa kerjamu di sini?" Maka Elia menjawab, "Bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Benarkah demikian? Tidak. Dia sedang melarikan diri. Elia tidak mengakui kelemahannya, justru balik menyerang Tuhan. Elia berkata bahwa dirinya bekerja sendirian, sedangkan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Elia menunjukkan bahwa hanya dia yang bekerja sendiri. "Lihat saja," katanya, "semua orang Israel murtad, mesbah-mesbahnya diruntuhkan, semua nabi dibunuh, dan dirinya pun diancam. Di mana Tuhan saat itu?" Ini yang ditanyakan Elia. Tapi Elia salah menilai Tuhan. Dia beranggapan bahwa dia hanya bekerja sendirian, bahwa Allah tidak peduli. Rasa putus asa menyebabkan Elia memandang pergumulannya sangat berat, dan laporannya pada Tuhan pun jadi tidak tepat, bahkan berbeda dari kenyataan. Coba kita perhatikan laporan Elia dan keadaan yang sebenarnya di dalam ayat 10 dan ayat 14 pembacaan kita. Laporan Elia, semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Tapi faktanya, tidak semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Masih ada 7.000 orang yang setia. Laporan Elia, semua nabi dibunuh dan hanya tinggal Elia saja nabi di Israel. Faktanya, masih ada 100 nabi Tuhan yang disembunyikan Obaja dan terpelihara. Ini bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 7 dan ayat 13. Keputusasaan Elisa membuatnya tidak melihat tangan Tuhan yang sejak semula menjangkau hidupnya. Bahkan saat Elia takut dan putus asa, Allah sudah mengulurkan tangannya untuk menolong. Sayangnya Elia sudah dibutakan oleh rasa putus asanya. Tuhan tahu pergumulan Elia dan Tuhan bertindak. Bayangkan saja, malaikat sampai datang dan memberi makanan dan air untuk diminum dalam pasal 19 ayat 5. Seharusnya kehadiran malaikat sangat menguatkan Elia, tapi Elia tidak demikian. Dia merasa hal itu biasa-biasa saja. Apakah ada makanan dan minuman yang seajaib yang diterima Elia dari Tuhan? Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 6 dan 8, dia muncul secara ajaib dan dampaknya pun ajaib, yaitu Elia dapat berjalan 40 hari ke Gunung Horeb. Tapi itu juga nampaknya tidak menguatkan Elia. Terakhir, dalam pembacaan kita pada saat ini, Tuhan berfirman dan hadir. Elia masih juga putus asa. Terlihat dari jawaban-jawabannya pada Tuhan. Inilah bahayanya putus asa. Putus asa menutup mata dan telinga kita untuk dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, saudara, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya. Ini yang disaksikan Alkitab dan harus kita percayai. Seperti halnya Elia tidak pernah ditinggalkannya. Lihatlah, jika kita ada sampai hari ini, bukankah karena kekuatan dan kasih Tuhan Yesus? Perhatikan saudara, Tuhan hadir dan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, entah saat renungan pribadi ataupun dalam ibadah gereja dan lainnya. Bukankah Dia selalu menyapa dan menguatkan kita? Saudara-saudara, karya Tuhan melalui angin besar dan kuat
gempa serta api, seperti halnya yang tertulis dalam ayat 11 dan 12, menunjukkan kekuatan kuasa Tuhan Allah yang melampaui kekuasaan kuasa para penganiaya. Allah telah mempersiapkan penghukuman bagi para penganiaya pada waktunya lewat orang-orang pilihannya, yaitu melalui Hazael, Yahu, dan Elisa. Jalan penderitaan memang membuat banyak orang meninggalkan jalan Tuhan. Namun jalan itu tidak pernah kehabisan orang, karena masih ada 7.000 orang pada saat itu yang setia pada jalan Tuhan. Oleh karena itu Elia tidak perlu gentar menghadapi ancaman dan tidak perlu merasa sendirian. Tuhan memerintahkan Elia, kembalilah ke jalanmu, kembalilah hidup di jalan panggilan itu. Ada kuasa Allah dan kehadiran sesama orang percaya yang memberi kekuatan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan yang meneguhkannya di jalan panggilan menghadapi berbagai ancaman penderitaan. Pertanyaan Tuhan kepada Elia juga senantiasa diarahkan kepada kita untuk mengajak kita mengevaluasi apakah jalan kita masih di jalan panggilan pelayanan itu, ataukah sudah menjauh karena kita enggan menderita. Seorang yang ingin hidup setia dalam jalan panggilan Tuhan harus rela meninggalkan kenyamanan dan keamanan semu demi panggilan Tuhan itu, saudara. Ada sebuah ilustrasi di sebuah kelas sekolah dasar. Seorang guru wanita memperlihatkan secari kertas bergambar satu titik kecil berwarna hitam kepada para murid. Lalu dia bertanya pada murid-muridnya, "Ini apa anak-anak?" Serentak murid-murid itu menjawab, "Titik, Bu Guru." Lalu kata guru itu, "Bukan, ini kertas." Ilustrasi kecil ini menunjukkan bahwa orang bisa lebih terfokuskan perhatiannya pada satu titik hitam, walaupun hanya kecil dibandingkan lembaran besar kertas putih di mana titik hitam itu tergambar. Hal itu juga terjadi kepada Nabi Elia ketika ia melarikan diri dari Isabel, istri Raja Ahab, yang mengancam hendak membunuhnya. Di Gunung Horeb, Elia begitu frustrasi. Ia merasa hidupnya seolah-olah begitu suram dan kelam, sampai-sampai ia ingin mati sekalian. Dikatakan, "Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku," keluhnya. Itu terdapat dalam ayat 10. Padahal benarkah Elia tinggal sendirian? Ternyata tidak. Masih ada 7.000 orang lain yang tidak ikut sujud menyembah Baal. Di tengah berbagai kesulitan, ketika badai hidup menerjang, apakah kita merasa hidup ini seolah-olah gelap sama sekali? Kita lalu merasa sebagai orang yang paling malang di dunia ini? Baiklah kita sejenak berdiam diri. Kita fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang indah dalam hidup ini. Mungkin kicauan burung yang merdu, atau tawa riang anak-anak di sekitar kita, atau juga para sahabat yang selalu mendukung kita. Percayalah, kita akan menemukan kenyataan bahwa hidup kita tidaklah sekelam yang kita duga. Ruangan putih dalam kertas hidup kita masih jauh lebih luas dibandingkan satu titik hitam beban yang ada di situ. Kemudian ada ilustrasi yang lain, saudara. Diceritakan seorang tukang kayu kehilangan jam tangan kesayangannya. Jam tangannya jatuh di tumpukan serbuk kayu. Dengan penuh penyesalan, tukang kayu itu terus mencari. Namun jam tangan itu tidak ditemukan juga. Ada seorang anak yang memperhatikan tukang kayu yang dari tadi mengaduk-ngaduk serbuk kayu mencari jam tangan. Saat tukang kayu itu pergi makan, anak itu beranjak ke tumpukan serbuk kayu. Ia duduk diam dan suara detik arloji pun terdengar. Dengan tetap tenang, ia mencari ke arah sumber suara itu. Akhirnya arloji itu pun ditemukan.
Nah, saat Elia berada di tengah-tengah keputusasaannya karena sikap bangsa Israel yang serong dari jalan Allah, Elia ingin berjumpa dengan Allah. Namun Allah menjumpainya dengan cara yang tidak seperti biasanya. Allah tidak hadir dalam angin yang besar atau gempa atau api sekalipun. Namun saat angin sepoi-sepoi datang, Allah justru hadir di sana. Allah hadir di tengah-tengah ketenangan dan kedamaian. Di sanalah Allah kemudian memberikan firman-Nya kepada Elia. Dalam ketenangan itulah Elia kembali dikuatkan untuk tetap melanjutkan tugas dan pelayanannya sebagai Nabi Allah. Nah, saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, adakah yang berputus asa pada saat ini? Awas saudara, keputusasaan menyebabkan kita salah menilai Allah, salah menilai kondisi yang sebenarnya, dan menghalangi mata dan hati kita untuk melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu bangkit dan bersemangatlah, karena sebenarnya Tuhan kita yaitu Yesus Kristus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Dalam kesendiriannya Nabi Elia dilemahkan oleh pikiran negatifnya sendiri yang dia renungkan dalam gua. Perenungannya itu sempat membuat dirinya hampir kehilangan visi dan panggilan Tuhan. Ini adalah peringatan bagi kita untuk berhati-hati dengan perkataan, sebab apa yang kita katakan menentukan hidup kita. Jika kita terus-menerus memperkatakan hal-hal negatif, maka kuasa perkataan itu akan terjadi pada kita. Sebaliknya, jika kita memperkatakan kata-kata positif, yaitu tentang firman Tuhan, maka hasil positiflah yang akan terjadi pada kita. Lihatlah Elia yang menyesali diri dan ingin mati, sehingga hampir kehilangan visi Tuhan. Tentu kita juga harus berhati-hati, saudara. Lalu apakah kunci kemenangan Nabi Elia? Pertama, Elia harus keluar dari gua yang gelap dan naik ke atas gunung supaya ia mengetahui posisinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, Elia harus peka mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, Elia harus kembali ke jalan yang semula. Panggilan Tuhan atas hidupnya. Apa yang dialami Elia memberi jalan keluar bagaimana kita juga dapat meraih kemenangan atas pergumulan dan tantangan hidup, bahkan pelayanan kita. Kita harus keluar dari pikiran negatif kita yang memenjarakan kita dan kembali ke atas gunung untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk fokus kepada Tuhan. Kita harus kembali ke panggilan pelayanan kita untuk melakukannya dengan sukacita. Kita harus memfokuskan pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan itulah kemenangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.